Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para bapak saudara sekalian, beruntung kita dan berbahagia pagi ini dihidupkan kembali dalam keadaan sehat dan dalam kondisi sebagai hamba Allah. Berkumpul nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga kedua nikmat ini terpelihara sampai mati, sampai datangnya malakul maut menjemput kita, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu kepada baginda Nabi, qudwah dan uswah kita, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada pasal yang kedua dari bab yang ketiga insyaallah. Fi bayani makna syahadatain. Penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat. Wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahuma wa nawaqidihima. Demikian berkaitan dengan rukun-rukun keduanya, syarat-syarat keduanya, konsekuensi dan lawan dari keduanya. Awalan, bagian yang pertama, makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Makna syahadati alla ilaha illallah, makna dari persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Al-i'tiqadu wal-iqraru, yakni keyakinan dan pernyataan. Annahu la yastahiqqul ibadata illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan, penyembahan kecuali Allah. Waltizamu dzalik wal amalu bih, dan mentaati kalimat tersebut serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi memahami maknanya juga mengamalkan konsekuensinya. Fala ilaha, maka kalimat la ilaha nafyun listihqaqi man siwallahu lil ibadati kainan mangkana. Maka kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yaitu meniadakan seluruh hak peribadatan kepada selain Allah, siapapun dia.
Bahkan bukan hanya siapapun, apapun. Siapa? Mungkin makhluk hidup. Apa? Mungkin makhluk mati yang disembah. Batu, minal ahjar, minal ashjar, baik dari bebatuan ataupun pepohonan ataupun yang lainnya. Illallah, kecuali Allah. Itsbatun listiqaqillahi wahdalil ibadah. Dan kalimat kecuali Allah adalah penetapan bahwa hak satu-satunya peribadatan itu hanya untuk Allah saja. Wa makna hadhil kalimah ijmalan, maka makna kalimat tersebut secara global atau secara umum, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, yang diibadahi bihaqqin dengan benar, illallah, kecuali Allah. Wa khabar la yajibu taqdiruhu bihaqqin. Kalimat la di dalam syahadat la ilaha harus dimaknai, diasumsikan dengan bihaqqin. Tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar. Wala yajuzu taqdiruhu bimawjudin. Tidak boleh diasumsikan kalimat la di situ, yaitu tidak ada sesembahan saja. Tidak ada sesembahan, berarti kurang. Kalimat bihaqqin, yaitu dengan benar. Li'anna hadza khilaful waqi'. Karena hal ini menyelisihi realita yang ada. Kalau dikatakan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, ternyata kenyataannya banyak sesembahan. Ada dewa, ada dewi, ada bintang, ada bulan, ada matahari yang disembah oleh disembah oleh manusia selain Allah. Realitanya ada. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia. Berarti banyak sekali sesembahan. Kalau kalimat la ilaha itu diartikan tidak ada sesembahan, titik, nggak ada kelanjutan kalimat dengan benar, atau tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, maka menyelisihi realita yang ada. Karena kenyataannya sesembahan-sesembahan di muka bumi ini sangat banyak sekali. Bukan hanya puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan. Karena kadang-kadang manusia berpindah dari satu sesembahan ke sesembahan yang lain. Bahkan satu orang bisa memiliki banyak sesembahan. Fal ma'budatu ghairullahi mawjudatun bikathratin. Karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak sekali dijumpai. Fayalzamu minhu anna ibadata hadhil asya ibadatul lillah. Maka konsekuensinya, orang-orang yang menyembah semua itu berarti dianggap menyembah Allah. Kalau dilanjutkan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan itu adalah Allah. Kalau pengertiannya hanya sebatas itu, la ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan itu Allah. Langit, matahari berarti Allah, bulan Allah. Kenapa? Karena ada orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah dewi, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon.
Kalau dikatakan tidak ada sesembahan, kenyataannya banyak sesembahan. Illallah, kecuali Allah, berarti semua itu adalah Allah. Ini rusaknya kalau orang memaknai kalimat tauhid itu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih. Wa hadza min abtalil batil, ini puncak kebatilan. Wa huwa madhhabu ahli wahdatil wujud, dan ini merupakan mazhabnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu penyatuan antara Allah dan makhluk. Ini akidah ittihad, penyatuan, atau wahdatul wujud, penyatuan wujud. Mereka meyakini tidaklah apa yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah Allah. Melihat gunung berarti melihat Allah, melihat papan tulis melihat Allah. Allah itu dianggap menyatu dengan tubuh makhluk. Ini akidah mereka, hulul. Di negeri kita punya sejarah masalah ini. Ini akidahnya atau keyakinannya siapa namanya itu? Syekh Siti Jenar ya. Dulu di Arab sana sudah muncul jauh sebelum itu, yaitu Al-Halaj. Diteruskan lagi oleh Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, beda. Ibnu Arabi. Ini akidah mereka, ittihad, penyatuan, manunggaling kawula Gusti, itu kalimat yang pernah kita dengar dari pemahaman wahdatul wujud. Allazi hum akfaru ahlil ardi, di mana mereka ini adalah orang yang paling kufur di muka bumi ini. Paling kufur. Kenapa paling kufur? Sehingga orang-orang yang dapat hidayah mau masuk Islam itu nggak jadi. Contoh, orang Nasrani menyembah Yesus misalnya, dia mau masuk Islam nggak jadi. Kenapa? Yesus itu Allah. Nanti orang Hindu yang menyembah dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, kenapa? Nggak usah kamu masuk Islam, kamu sembah aja Tuhan-Tuhanmu itu. Kenapa? Hakikatnya dia Allah gitu. Yang menyembah batu juga begitu. Akhirnya sama semua. Nggak ada orang dapat hidayah kalau memahami bahwa semua yang ada ini adalah penyatuan antara Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, ini adalah kelompok yang paling kufur di muka bumi. Lebih kufur dari agama-agama yang lain itu. Karena menganggap semua yang disembah itu adalah Allah. Sehingga tidak ada orang mau kembali kepada fitrah, kembali kepada tauhid. Kenapa? Masing-masing mereka akan tetap pada kekufurannya. Karena hakikatnya apa yang mereka sembah itu ya Allah itu sendiri. Ini kerusakan pemahaman mereka. Wa qad fussirat hadhihi al-kalimatu bi tafsiratil batilah. Maka beberapa penafsiran kalimat tersebut, di antaranya penafsiran-penafsiran yang batil itu. Yang pertama, anna ma'nahu, bahwasanya makna la ilaha, tidak ada ilah, diartikan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kurang atau benar? Kurang atau lengkap ini? La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kurang. Kurangan kalimat apa tadi? Bihaqqin, dengan hak, dengan benar. Wa hadza batilun, dan ini penafsiran yang batil. Lianna ma'nahu, karena maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah.
bahwasannya setiap sesembahan baik yang hak maupun yang batil adalah Allah. Karena belum spesifik. Tidak ada sesembahan. Sesembahan ada yang hak, sesembahan ada yang batil. Kalau tidak ditetapkan bihakin yang hak, berarti masuk ke dalamnya juga yang batil. Makanya belum cukup kalimat itu. Kemudian yang kedua, anna ma'naha la khalaqa illallah. Makna la ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah. Khaliq, memang Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Kemudian diartikan la ilaha, tidak ada pencipta illallah, kecuali Allah. Hadza juz'un min makna hadhil kalimah. Ini makna sebagian daripada kalimat la ilaha illallah. Makna sebagian. Karena belum cukup. Kenapa demikian? Walakin laisa huwal maqsud. Bukan ini yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Li'annahu la yasbitu illa tauhidir rububiyah. Karena kalimat la khalaqa, tidak ada pencipta, itu hanya menetapkan tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi, dan itu tidak cukup. Wa huwa tauhidul musyrikin, dan inilah tauhidnya orang-orang musyrik. Orang musyrik itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Siapa yang menurunkan hujan, Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman, Allah. Nggak salah, tapi mereka cukup sampai di situ. Giliran mereka meminta, giliran mereka berdoa, bukan kepada Allah, tapi kepada sesembahan selain Allah. Kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal, kepada Danyang, kepada Mbauraksa. Itu kalau di sini. Yang ketiga, anna ma'naha la hakimata illallah. Makna la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Hadza aidan juz'un min ma'naha. Dan ini pula sebagian dari makna la ilaha illallah. Wa laisa huwal maqsud. Bukan ini maksud makna la ilaha illallah. Li'annahu la yakfi. Karena hal itu tidak cukup. Li'annahu law afradallaha bil hakimiyata faqat. Seandainya seseorang itu mentauhidkan Allah dalam urusan penetapan hukum saja, wada'a ghairallah, sementara mereka berdoa meminta kepada selain Allah, aw sarrafa lahu syai'an minal ibadah, atau mungkin dia menerapkan ibadah itu kepada selain Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Dia mengakui yang menetapkan hukum Allah, memakai hukum Allah. Dia nggak mau hukum selain Allah. Tapi kalau minta kepada Mbah Sangkil, sama aja. Wa kullu hadhihi tafasiru batilatun aw naqisah. Maka seluruh tafsir-tafsir atau penafsiran ini merupakan tafsir yang salah, yang batil dan kurang. Wa innama nabbahana 'alaiha li'annaha tujadu fi ba'dil kutubil mutadawilah. Dan sungguh kami telah mengingatkan bahwasanya hal itu banyak dijumpai pada kitab-kitab yang tersebar luas di seluruh negeri atau di mana saja. Kalimat-kalimat makna yang sesat tadi, tafsiran yang sesat itu banyak
kita jumpai dalam buku-buku karangan-karangan orang yang kurang memahami makna syahadat la ilaha illallah. Wa tafsirus sahihu li hadhihi al-kalimati 'inda as-salaf wal muhaqqiqin, adapun penafsiran yang benar tentang kalimat la ilaha illallah di kalangan para salaf dan para peneliti, ayyuqala, yaitu yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak, berarti yang lainnya salah. Illallah, kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullahi wa rasulihi ila nasi kaffah, yaitu pernyataan baik secara batin ataupun zahir bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Wal amalu muqtada dzalik, dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, min ta'atihi, dengan cara mentaatinya, fima amara, terhadap apa saja yang diperintahkan, wa tasdiqi fima akhbar, dan membenarkan kabar yang berasal dari beliau, wajtinabi ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa saja yang dilarang dan dibenci oleh beliau, wa alla yu'badallaha illa bima syara'a, dan tidaklah menyembah Allah tabaraka wa ta'ala melainkan dengan apa yang telah disyariatkan. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi secara batin, secara zahir, dua aspek ini harus tembus satu paket. Kalau hanya zahirnya saja tapi batinnya menolak, berarti dia munafik. Penyakit nifak kata para ulama apa? Izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itu makna munafik. Jadi kalau dia beriman kepada Nabi hanya zahirnya saja, batinnya tidak, maka itulah keyakinan orang-orang munafik. Dan dalam sejarah sudah dicontohkan tokoh-tokohnya, di antara Abdullah bin Ubay bin Salul, menampakkan keimanan kepada Nabi, menyembunyikan kekufuran. Bahkan kadang-kadang tampak secara zahir kekufurannya, sekalipun disembunyikan tetap muncul. Dan itu diketahui oleh para sahabat tentang kemunafikannya. Apalagi sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman tahu daftar siapa orang-orang munafik, sementara sahabat yang lain nggak tahu. Ashabu sirin Nabi, sahabat pemegang rahasia Nabi tentang siapa orang-orang munafik pada zaman itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab kalau mau menyolati jenazah orang yang meninggal di antara mereka, lihat Hudzaifah dulu. Hudzaifah sholat, berarti bukan orang munafik nih, disolati. Karena orang munafik menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Bahkan di zaman itu mereka sholat bersama Nabi, jihad pun bersama Nabi. Tapi di dalam perjalanan jihad selalu bikin apa? Bikin onar.
menggembosi semangat kaum muslimin. Dan itu banyak sudah diterangkan dalam tafsir tentang perilaku mereka. Jadi secara zahiran wa batinan, bahwasanya Nabi adalah hamba Allah, Abdullah wa rasuluhu, dan utusannya. Dan inilah yang diajarkan kepada kita pada setiap kalimat syahadat risalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkannya. Ini konsekuensi daripada kalimat tersebut. Maka kita diperintah untuk taat kepada beliau. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Banyak ayat ini diulang-ulang dalam Quran. Dalam As-Sunnah disebutkan hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, mayyaba, siapa orang yang enggan tidak mau masuk surga? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mentaati aku pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakai aku, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia adalah orang yang enggan. Taat. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan khabar yang berasal dari beliau, baik khabar yang lalu maupun yang akan datang. Yang lalu dikhabarkan banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kisah-kisah masa lalu, tentang bagaimana penciptaan alam semesta dikabarkan oleh Nabi dalam ayat-ayat Quran, juga dalam As-Sunnah, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, Ashabul Ukhdud, kisah orang yang berada di dalam goa, 3 orang itu yang berdoa, bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang mereka telah lakukan. Itu dikabarkan oleh Nabi, dan itu harus kita percayai, wajib dibenarkan. Juga yang akan datang, tentang tanda-tanda kiamat, banyak hal, perkara-perkara yang belum terjadi yang dikabarkan oleh Nabi. Karena apa yang diucapkan beliau itu bukan kemauan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah ucapan beliau itu keluar dari hawa nafsunya. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kemudian konsekuensi ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau benci. Banyak apa yang dilarang oleh beliau yang telah disampaikan kepada kita. Seandainya itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi kalau Allah, Rasulullah melarangnya, wajib dijauhi. Bukan hanya tidak dilakukan, dijauhi. Dijauhi itu berarti apa? Ada sifat prevensi, preventif. Sebelum orang melakukan, jauh dia menghindarinya. Sekalipun dalam Al-Quran tidak ada. Disebutkan dalam Al-Quran, di antara jenis makanan yang diharamkan, apa itu? Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Sementara anjing ada nggak dalam Quran? Ada nggak dalam Quran anjing? Keharaman anjing? Tidak ada. Diharamkan di mana? Dalam As-Sunnah, yaitu segala hewan jenis yang bertaring di antara jenis binatang buas, bertaring. Sehingga di situ mencakup bukan hanya anjing, kucing, apalagi ular. Maka jangan kau katakan anjing halal, enggak ada kok larangannya dalam Quran. Ingat, Allah mewahyukan
agama ini kepada Nabi SAW melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Nabi mengatakan, ala utitul kitaba, ketahuilah aku telah diberi oleh Allah Al-Kitab, wa mislahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Maka As-Sunnah itu juga wahyu. Wahyu itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga As-Sunnah. Tapi nanti akan ada muncul orang-orang yang tidak mau As-Sunnah, cukup hanya Al-Quran saja. Itulah kelompok Qur'aniyun. Dulu awalnya disebut Qur'aniyun, lantas oleh para ulama pada masa berikutnya disebut ingkarus sunnah. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah Allah disembah melainkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Jadi konsekuensi kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka apa yang kita lakukan dari ibadah ini harus berdasarkan tuntunan. Kalau nggak ada perintah, nggak ada anjuran, nggak ada contoh dari Nabi, maka kita jangan bikin-bikin sendiri. Konsekuensi daripada syahadat risalah itu apa? Menjauhi perkara bid'ah. Thanian, yang kedua, arkanus syahadatain, rukun syahadat atau dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Laha ruknani, terdapat dua rukun, huma an-nafyu wal isbat, yaitu yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Rukun pertama nafyan, peniadaan. Rukun kedua isbatan, yang ditetapkan. Farruknul awal, yang pertama an-nafyu, peniadaan. La ilaha, ini kalimatnya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yaitu yubtilus syirka bijami'i anwa'i, membatalkan segala macam bentuk kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Wa yujibul kufra, wajib mengingkarinya, bikulli ma ya'budu min dunillah, terhadap setiap penyembahan kepada selain Allah, harus diingkari. Jadi wajib menyalahkan segala macam bentuk kesyirikan, membatalkan segala macam bentuk kesyirikan dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Karena jenis-jenisnya ini banyak sekali. Modus-modusnya itu bisa berubah-berubah. Kadang kalau dulu mungkin barangkali berhala, patung-patung. Sekarang bisa jadi bukan patung, tapi kuburan orang-orang yang dikeramatkan. Ini yang disembah, dimintai. Jadi segala macam bentuk syirik. Kalau dulu mungkin yang digantung-gantung pada kendaraan-kendaraan, sekarang bukan digantung di kendaraan, Pak. Bisa jadi digantung, dilingkarkan di leher, jadi kalung, atau dilingkarkan di pinggangnya, jadi sabuk, atau dilingkarkan di jari-jarinya berupa apa? Cincin. Cincin apa? Ya cincin yang dianggap memiliki itu apa? Ya, karomah, kekuatan. Ada isinya katanya. Isi apa? Ini bentuk-bentuknya. Yang bisa jadi adalah
merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Waruknus tsani, yang kedua, al-isbatu, penetapan, yaitu illallah, kalimat kecuali Allah. Yuthbitu annahu la yastahiqqul ibadata illallah, yaitu penetapan bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan kecuali Allah. Wa yujibul amala bidzalik, dan wajib mengamalkan kalimat tersebut. Wa qad jaa ma'na hadzain ar-ruknain fi katsirin minal ayat, dan makna tentang dua rukun ini banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, yang kuat. Faqauluhu, maka firman Allah, may yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, huwa makna ruknul awal, inilah makna rukun yang pertama. Apa? La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Wa qauluhu wa yu'min billah, dan kalimat dalam ayat tersebut, dan beriman kepada Allah, huwa makna ruknus tsani, inilah makna rukun yang kedua, yaitu illallah. Wa may yakfur bit-taghuti la ilaha wa yu'min billahi illallah. Itu konteksnya. Jadi mirip antara yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Yang ditiadakan la ilaha, yang ditetapkan illallah. Yang ditiadakan wa may yakfur bit-taghuti, yang ditetapkan wa yu'min billah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihissalam, juga ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Az-Zukhruf 43 ayat 26-27. Apa kata beliau? Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan diriku. Dua ayat ini dalam surah Az-Zukhruf. Ini strukturnya mirip dengan rukun dua kalimat syahadat, terutama syahadat tauhid la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. La ilaha. Kemudian kalimat sesudahnya, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan diriku, illallah, kecuali Allah. Secara anatomis, ya, struktur mirip dua rukun ini, antara yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Faqauluhu innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, huwa makna nafyi fil ruknil awal, itulah makna peniadaan dalam rukun yang pertama. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku, huwa makna al-isbatu fi ruknis tsani, itulah makna penetapan dalam rukun yang kedua. Arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Adapun rukun syahadat, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, laha ruknani, terdapat atau memiliki dua rukun sama. La ilaha illallah, ada dua rukun di situ. Demikian pula wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, juga ada dua rukun. Cuman berbeda. Kalau la ilaha illallah, dua rukunnya itu bertolak belakang antara yang ditiadakan dan ditetapkan. Ditiadakan berarti dihilangkan, ditetapkan berarti apa? Ditetapkan, diadakan. Kalau rukun Muhammad Rasulullah sama-sama dua, tapi apa? Dua-duanya ditiadakan. Huma, keduanya itu yakni qauluna abduhu wa rasuluh, yakni terdapat pada kalimat hambanya dan utusannya. Dari dua kalimat ini, hambanya dan utusannya, wahuma yanfiyani, terdapat dua peniadaan, al-ifrata wa tafrita fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa abduhu wa rasuluh. Dua peniadaan itu adalah al-ifrat, apa? Berlebih-lebihan kepada beliau. Wa tafrit, yaitu meremehkan beliau. Dua-duanya ekstrim. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Satu hulu berlebih-lebihan, satu merendah, meremehkan. Nah, dua-duanya ini harus ditiadakan. Dan ini sudah keluar dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun fahuwa abduhu wa rasuluhu, bahwasanya beliau adalah hamba dan utusannya, wa huwa akmalul khalqi fi hatain as-sifatain asy-syarifatain, beliau adalah makhluk yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa ma'nal abdi, wa ma'nal abdi huna, adapun makna hamba yaitu abduhu adalah al-mamlukul abidu, yakni hamba yang dikuasai, yang diperbudak. Oleh siapa? Oleh Allah. Mamluk, dikuasai, diperbudak. Ai annahu basyarun makhlukun mimma khalaqa minhul bashar, bahwasanya beliau adalah makhluk seperti yang lainnya, yang diciptakan seperti yang lainnya, sama seperti kita. Yajri alaihi ma yajri alaihim, maka berlakulah terhadap beliau apa yang berlaku untuk kita semua. Beliau makan sebagaimana kita juga makan. Beliau buang air sebagaimana kita juga buang air, sama. Terdiri dari kulit, daging, darah. Darahnya apa warnanya, Pak? Halo? Ono enggak darah biru? Enggak ada. Semua darah merah. Meskipun ayam cemani, darahnya apa? Merah. Sampai dibohongi sak getene ireng. Itu berarti bukan makhluk manusia itu. Sampai sudah ditipu daya oleh jin, oleh setan, sehingga melihat yang merah menjadi apa? Hitam. Semua darah merah. Kecuali memang darah hitam karena sebab memang karena penyakit. Nah, itu beda lagi. Jadi sama, makannya sama, minumnya sama, berjalan, yo dagang, sama seperti kita. Itulah makhluk basyariyah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah
makhluk sama seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Surah Al-Kahfi ayat 110. Demikian pula waqad waffal al-ubudiyyata haqqiha, maka sungguh Allah, Nabi SAW telah disempurnakan hak kehambaannya oleh Allah. Wa madahahullahu bidzalik, dan Allah memujinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alaysallahu bikafin abdahu, bukankah Allah telah menyempurnakan atau mencukupi hambanya. Allah sebut Nabi dengan hambanya, berarti terdiri dari makhluk yang terdiri dari apa? Jasad dan ruh. Ada jasadnya, maka dia disebut hamba. Bukan ruh saja. Sebagaimana juga kama qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada siapa? Hambanya. Allah menyebut hambanya, berarti terdiri dari jasad dan ruh. Kama qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Allah sebut dengan hambanya, berarti ini mimpi atau real? Halo? Real, bukan mimpi. Tapi di sebagian kalangan kaum muslimin menganggap bahwa itu mimpi. Ketika Allah katakan, ya, bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, berarti terdiri dari apa? Ruh dan jasad. Kalau ruhnya saja berarti mimpi. Jasadnya tidur, ruhnya yang diperjalankan, mimpi. Sama seperti antum. Antum bisa mimpi, ruhnya kemana-mana, jasadnya di atas tempat tidur. Nanti ketika bangun dikembalikan ruhnya. Tapi ini ruh dan jasad. Makanya Allah sebut hambanya. Bahkan tidak mungkin jasadnya saja. Kalau jasadnya saja yang diperjalankan aneh, berarti mayat. Tambah nggak masuk akal. Masa diperjalankan hanya jasadnya saja, ruhnya saja salah, apalagi hanya jasadnya. Jadi bi'abdihi, terdiri dari ruh dan jasad. Wa ma'na ar-rasul, dan adapun makna ar-rasul, abduhu wa rasuluhu, rasul utusan, yakni al-mab'utsu ilan nasi kafatan bid'awati ilallahi basyiran wa nadhira, yakni bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, mengajak manusia kepada Allah tabaraka wa taala, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, dan juga wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Memberi kabar gembira dengan apa? Surga. Memberi peringatan dengan apa? Ancaman siksa, baik neraka ataupun yang lainnya. Wa fish syahadati lahu bihatain as-sifatain, maka di dalam syahadat tersebut terdapat dua sifat, nafyun lil ifrati wat tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, peniadaan terhadap sikap hulu berlebihan dan juga sikap meremehkan yang keluar dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata fi haqqihi, tapi sungguh banyak di kalangan umat ini yang mengklaim dirinya sebagai umat Rasulullah, mereka telah afrata fi haqqihi, berlebih-lebihan terhadap hak beliau, wa ghala fihi, bahkan hulu
mengkultus beliau hatta rafa'ahu fawqa martabatil ubudiyah ila martabatil ibadah lahu min dunillah, hingga mereka mengangkat kedudukan beliau sebagai hamba yang menyembah kepada hamba yang disembah selain Allah. Bagaimana maksudnya? Contohnya, fastighatsu bihi min dunillah, dengan beristighatsah kepadanya, kepada selain Allah tabaraka wa taala. Beristighatsah, minta tolong kepada Nabi. Datang ke makam Nabi, ya Rasulullah, aghithna, tolonglah kami wahai Rasul. Ini beristighatsah, minta kepada Nabi. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, dan mencari, meminta sesuatu dari beliau apa yang beliau tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Min qada'il hajat, dalam memenuhi hajat-hajat, wa tafrijil qurabat, dan juga menghindarkan berbagai macam yakni bahaya atau kesulitan. Wal ba'dul akhar, sementara kelompok yang lain at-tafrid, meremehkan jahada risalatahu, meremehkan risalahnya, atau farrata fi mutaba'atihi, meremehkan dari mengikuti ajaran beliau. Wa'tamada 'ala al-ara' wal aqwal al-mukhalafati lima ja'a bi, bahkan mereka bersandar dengan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan yang menyelisihi apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbari, dan juga memaksakan diri di dalam mentakwil hadis-hadis beliau, wa ahkamih, dan juga hukum-hukum beliau. Mentakwil, meremehkan sunnah. Sunnah diremehkan, Nabi diremehkan, tapi lebih mengutamakan apa? Akalnya. Inilah kelompok aklaniyun, kelompok rasionalis, kelompok liberalis. Mereka meremehkan sunnah-sunnah Nabi, meremehkan mengikuti ajaran beliau. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu meremehkan. Ini dua yang menyimpang dari dua rukun tadi. Rukun syahadat risalah, antara yang al-ifrat, yaitu berlebih-lebihan, dan juga at-tafrid, dan meremehkan. Thalithan, bagian yang ketiga, syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Fa insyaallah kita lanjutkan yang akan datang pada pertemuan berikutnya. Yaitu apa tadi? Syarat-syarat la ilaha illallah. Disebutkan di sini syarat la ilaha illallah itu ada sekitar 7 syarat. Ibarat kunci itu ada gigi-giginya. Itulah syarat la ilaha illallah. Kita yakin bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya surga. La miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tapi ingat, kunci ada giginya. Kalau nggak ada giginya nggak akan bisa buka pintu. Dimasukin, diputar, muser terus, gak nyantol-nyantol, karena nggak ada giginya. Dan gigi-giginya diibaratkan oleh para ulama, itulah syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.